Aku tidak berurusan dengan perempuan. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas adalah film drama aksi karya sutradara Edwin. Ini adalah film panjang ketiga Edwin, setelah sebelumnya sukses menuai pujian lewat film pertamanya berjudul Posesif. Dan film keduanya berjudul Aruna dan Lidahnya yang dibintangi oleh Dian Sastro dan Nicholas Saputra. Halo Sobat Hudaya Film, dalam video pertama dari channel ini, kami akan memberi ulasan film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng, agar channel ini bisa berkembang dan terus membuat konten menarik lainnya. Film dibuka dengan adegan lomba balap motor di kampung, ala Ajo Kawir dan teman-temannya warga Bojong Soang. Ajo Kawir dikenal sebagai lelaki yang tidak memiliki takut. Dia adalah jagoan dari Bojong Soang, yang hobi berkelahi. Alasan dibalik tak kenal takutnya adalah karena Ajo memiliki kelemahan, yaitu burungnya tidak bisa ngajeng. Lakukan terhadap laki-laki yang tak bisa ngajeng. Suatu ketika dia diminta untuk menghabisi seorang mandor. Sebelum bertemu si mandor, Ajo dihadang oleh Iteng, seorang gadis yang ternyata adalah bodyguard si mandor. Tak ayal, mereka pun berkelahi. Setelah pertarungan yang seolah tiada habisnya, keduanya jatuh cinta. Meski awalnya minder dan sempat menghilang, Ajo akhirnya tak kuasa menahan rindu. Bertemu lagi dengan Iteng, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Cerita selanjutnya adalah bagaimana perjalanan kisah cinta Ajo Kawir yang impoten, dan Iteng, gadis muda yang masih memiliki hasrat. Apakah pernikahan mereka akan berhasil? Atau justru terhalang oleh ego, masa lalu, dan tuntutan masyarakat yang membuat cinta mereka penuh ujian? Film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas adalah salah satu karya masterpiece dari sutradara Edwin. Dia berhasil mengulang kepiawaiannya dengan membuat film yang tidak hanya dipuji di Indonesia, tapi juga di kancah internasional. Film ini ditayangkan perdana pada segmen sesi kompetisi internasional dalam ajang Festival Film Internasional Locarno tahun 2021 di Swiss. Film ini berhasil mendapatkan penghargaan Golden Leopard, hadiah utama dalam festival film tersebut. Selama festival, film ini diputar selama 4 kali dan mendapatkan sambutan yang bagus dari para penikmat film dan kritikus. Edwin berhasil membesut film ini dengan detil luar biasa. Adegan, dialog, musik latar, busana sampai tata rambut para pemain sangat sempurna seperti setting di Indonesia akhir tahun 80. Menonton film ini seperti bernostalgia dengan film-film yang dibuat era tahun 80 akhir sampai tahun 90 awal. Kita bisa mendengar musik latar eng-ing-eng, adegan baku hantam tangan kosong, jagoan yang keluar masuk penjara, sampai adegan mistis yang hadir di film begitu khas film-film yang dibuat tahun 80. Saya secara pribadi sangat menyukai film ini dan memberikan A+ yang luar biasa kepada sutradara dan seluruh tim film. Martino Leo bermain bagus sebagai Ajo Kawir. Ini adalah penampilan dan salah satu film terbaik dari Martino Leo. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa untuk Martino karena dia membintangi 5 film, dengan 3 film yang dipuji, termasuk seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Losmen Bu Broto dan Kadet 1947. Ladia Cheryl seperti biasa selalu bagus dan luar biasa. Penampilannya total, mulai dari rambut, adegan aksi, sampai adegan dewasa pun dia lakukan demi film ini. Ladia kembali tampil dalam film setelah film terakhirnya berjudul Fiksi tahun 2008.
Sebelumnya Ladya sempat tampil dalam film pendek Ada Apa Dengan Cinta tahun 2014 yang diproduksi oleh Line TV. Ratu Feliza memberikan penampilan terbaik sepanjang karirnya lewat film ini. Saya bahkan hampir tidak mengenali Ratu Feliza di film. Bukan hanya karena make up tapi juga karena aktingnya yang luar biasa. Ratu Feliza berhasil memberikan kemampuan terbaiknya di tangan sutradara Edwin. Ratu Feliza tampil terakhir tahun 2016 lewat film thriller Midnight Show. Peran pendukung lainnya yang patut dipuji adalah penampilan Reza Rahadian. Dalam film ini, Reza bermain sebagai Budi, sahabat kecil Iteng yang naksir berat dengan Iteng. Reza seperti biasa bermain bagus dan berhasil bertransformasi sebagai Budi, preman kampung yang norak dan tengil. Perannya berhasil membuat saya kesal. Film ini juga didukung oleh para aktor dan aktris senior Indonesia, seperti Christine Hakim dalam peran yang belum pernah ia mainkan sepanjang karirnya, yaitu sebagai pelacur. Lukman Sardi, Kevin Ardilova, Piet Pagau, Jenar Maesa Ayu, Sal Priadi dan Ayu Laksmi bermain sebagai pendukung. Film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas adalah film adaptasi dari novel berjudul sama karya Eka Kurniawan tahun 2014. Film ini diproduksi oleh Palari Film dengan produser Muhammad Zaidi dan Miske Taurisia. Film ini berhasil membuat saya terhibur. Saya memberi rating 8 dari 10 untuk film percintaan Ajo Kawir dan Iteng di cerita tidak biasa dengan setting tahun 80. Diam lihatlah bangun badanku Nah Sobat Hudaya Film, itulah ulasan kami untuk film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Edwin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk komentar pendapat kalian tentang film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas.